Pembangunan drainase pada sektor depan alun-alun Kembang Joyopati kini sudah mendekati selesai, lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Mayat bayi ditemukan di saluran irigasi di wilayah Boyolali. Diduga bayi tersebut baru dilahirkan 5 jam sebelum ditemukan. Joko Gunawan ditunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai PLH Bupati menggantikan Iza Priyanti yang telah purna jabatan. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Mayat bayi ditemukan tewas di saluran irigasi pinggir Jalan Raya Solo Semarang, Banyudono, Kabupaten Boyolali oleh pekerja jaringan internet, dan polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit guna dilakukan otopsi. Warga desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, digegerkan dengan penemuan sesosok bayi yang tewas di saluran irigasi pinggir Jalan Raya Solo Semarang. Sejumlah petugas dari Polsek Banyudono, Polres Boyolali, dan Dinas Kesehatan Boyolali, Jawa Tengah langsung mengevakuasi korban. Penemuan mayat tersebut pertama kali diketahui oleh seorang pekerja yang sedang memasang tiang jaringan internet. Dan setelah berjalan sekitar 3 meter melihat sosok mayat bayi yang sudah dikerumuni lalat dan dikira boneka di saluran irigasi. Saksi kemudian melapor ke Polsek Banyudono yang hanya berjarak 100 meter dari lokasi kejadian. Dari olah TKP, polisi dan keterangan dokter diduga bayi perempuan diperkirakan lahir pada Senin pagi dan kemudian diduga pelaku membuang bayi itu di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan sementara di lokasi, bayi tersebut dilahirkan 5 jam dari waktu penemuan karena darah yang ada di kulit bayi masih terlihat segar. Dilaksanakan olah TKP dan pemeriksaan oleh identifikasi dan petugas dari Puskesmas Banyudono 1. Setelah itu jenazah kita bawa ke rumah sakit UNS, jadi rumah sakit UNS di Pabelan untuk dilaksanakan otopsi. Kalau untuk ciri-cirinya siapa korban? Jadi itu karena masih bayi, jadi jenis kelaminnya perempuan. Panjang itu? Panjangnya tadi untuk sementara belum dilakukan pemeriksaan karena ini langsung kita bawa ke rumah sakit UNS. Nanti hasilnya dari rumah sakit UNS bisa kita konfirmasi lebih lanjut. Kalau untuk saksi itu sedang apa itu yang saat menemukan? Saksi sedang bekerja, pasang kabel di sebelah. Kalau dari hasil pemeriksaan oleh Puskesmas Banyudono, seperti apa kondisinya? Kalau kondisi bayi masih bagus, diperkirakan baru lahir sekitar pukul 4 atau 5 karena darah itu masih segar. Yang menempel di bayi itu darahnya masih kelihatan segar. Kemudian yang di TKP itu juga darahnya masih belum kering. Jam berapa perkiraan tadi? Kemungkinan ditaruh di sini perkiraan jam berapa? Kalau diperkirakan tadi dari lihat darahnya mungkin sekitar pagi jam 6-an mungkin, jam 6. Tapi dilaporkan ke Polsek? Kalau yang menemukan jam 11.40 dilaporkan ke Polsek. Kini polisi sedang melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku pembuangan bayi, sedangkan mayat bayi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari Boyolali, Irfan Agusta, Lingkar TV, melaporkan. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang CSR atau tanggung jawab perusahaan atas lingkungan masih alot dibahas di DPRD Pati dan juga Pemkab Pati. Hingga saat ini perda tersebut masih dalam tahap pendiskusian yang alot antara legislatif dan eksekutif. Pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang tanggung jawab perusahaan atas lingkungan masih alot dibahas pihak DPRD Pati bersama dengan pemerintah Kabupaten Pati. Ketua DPRD Pati saat ditemui usai rapat paripurna pada Senin siang mengungkapkan bahwa pihak legislatif menginginkan ada batasan minimal CSR dari perusahaan, namun pihak eksekutif menurut Ali Badrudin tidak mau membuat batas minimal. Karena pembahasan yang masih alot tersebut, Ali Badrudin mengungkapkan pansus dari Raperda tentang tanggung jawab perusahaan atas lingkungan ini meminta perpanjangan waktu untuk membahas. Legislatif menghendaki ada batasan minimalnya, ya, entah berapa persen dari keuntungan perusahaan tersebut.
tapi eksekutif tidak mau. Nah, justru saya mempertanyakan kepada eksekutif, kenapa tidak mau memberikan batasan ketika perda itu dibuat? Seharusnya ketika perda itu dibuat, ya perda CSR, ya perda tentang tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, ya kan, itu kan harus dibuat. Jadi harus ada batasannya, entah itu 1%, entah itu 1,5%, kan harus jelas, biar tidak menjadi bola liar. Ya kan, artinya mempunyai tanggung jawab sekian persen untuk dibayarkan setiap tahunnya dari dividen yang diperoleh perusahaan itu. Disinggung sampai kapan perpanjangan waktu pembahasan, Ali Badrudin mengungkapkan akan menjadwalkan lagi pada paripurna yang akan datang. Pihaknya mengaku akan segera memanggil pihak eksekutif, terutama bagian hukum, untuk dimintai keterangan terkait raperda ini. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pembangunan drainase pada sektor depan alun-alun Kembang Jayapati kini sudah mendekati selesai. Pembangunan drainase ini diprediksi akan selesai lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Diharapkan dengan selesainya pembangunan drainase ini, tidak ada genangan lagi ketika hujan turun yang dapat mengganggu roda ekonomi di alun-alun Kembang Jayapati. Pembangunan drainase di sektor depan alun-alun Kembang Jayapati kini sudah mendekati selesai. Penyelesaian ini diprediksi lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Proyek senilai lebih dari 194 juta rupiah ini sebetulnya mempunyai batas waktu penyelesaian sampai 14 Desember 2022 mendatang. Namun saat ini pengerjaan sudah hampir rampung. Kabid Pengelola Pasar Disdakberin Pati Widyo mengungkapkan, dalam 1 atau 2 hari ke depan pengerjaan akan rampung. Ia mengungkapkan bahwa pengerjaan ini bersumber dari perubahan APBD tahun 2022. Diharapkan dengan selesainya pengerjaan ini sudah tidak ada lagi genangan di sekitar lapak pedagang jika hujan turun. Seperti diketahui di alun-alun Kembang Jayapati sebelumnya, jika hujan turun terdapat genangan yang mengganggu kenyamanan pengunjung. Sebetulnya kan hanya untuk menambah fasilitas yang dulu kurang. Jadi memang dulu pada saat itu dibangun kan belum dilengkapi dengan drainase, sehingga sering terjadi permasalahan yaitu kalau hujan itu air menggenang di jalan, di dalam lingkungan itu. Solusinya salah satunya kita buat saluran drainase yang membuang air dari dalam lingkungan ke saluran yang di luar. Jadi harapan kami supaya kalau saat hujan air itu tidak menggenang di tengah jalan beringin dalam PA. Nantinya setelah pengerjaan selesai sepenuhnya, Widyo Kabid Pengelolaan Pasar Disdakberin Pati menjelaskan bahwa tidak akan ada peresmian kembali. Hal itu menurutnya karena pengerjaan ini merupakan pengerjaan tambahan atas aspirasi pedagang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik
Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik rek. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, untuk mengisi kekosongan perangkat di beberapa desa di Kabupaten Kendal, Pemkab Kendal mengadakan Computer Assisted Test atau tes CAT bekerjasama dengan STIMIK Himsya Semarang yang diikuti 164 peserta dari 5 desa di 2 kecamatan. Sebanyak 164 calon perangkat desa di 5 desa di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Patebon dan Pelantungan Kabupaten Kendal, mengikuti tes CAT di salah satu perguruan tinggi di Semarang. Ada 5 formasi yang dibutuhkan yakni Kadus, Kasih Pelayanan, Kasih Pemerintahan, Kesra, dan Kaur Keuangan. Di Kecamatan Patebon ada 3 desa yang mengikuti tes CAT yakni Desa Megarsari, Desa Wonosari, dan Desa Bulu Gede yang diikuti 113 calon perangkat desa. Sedangkan di Kecamatan Pelantungan ada 2 desa yang mengalami kekurangan perangkat desa, yakni Desa Wonodadi dan Desa Bendosari yang diikuti 51 peserta. Selain melakukan tes CAT khusus untuk pelayanan, juga ada praktik mensucikan dan menghapani jenazah, sehingga selain nilai dari hasil tes CAT, nilai praktik juga akan menentukan kelulusan peserta. Ketua STIMIK Himsya Semarang Septia Lutfi mengatakan, STIMIK Himsya Semarang diberi kepercayaan dari Pemkab Kendal untuk menyelenggarakan tes CAT secara transparan dan tidak ada permainan atau titipan dari kepala desa. Hari ini sama besok itu ada 2 kecamatan. Yang satu itu Kecamatan Patebon, ada 3 desa, yang satu lagi Kecamatan Pelantungan, ada 2 desa. Dari 3 desa dari Kecamatan Patebon itu ada Desa Megarsari, Wonosari, dan Bulu Gede. Yang dimana Desa Megarsari itu membutuhkan 1 untuk tata usaha, 2 pelayanan, 1 pelayanan untuk 1 pelayanan, 3 1 kadus. Sedangkan Wonosari itu butuh 1 kadus, 1 kesra, dan 1 kaur keuangan. Masing-masing, yang Bulu Gede juga membutuhkan 1 kadus. Masing-masing ada 113 peserta dari 3 desa tersebut. Terus untuk Pelantungan itu ada Desa Wonodadi dan Desa Bundasari, di mana Desa Wonodadi itu ada Kasih Pelayanan pesertanya 4, Kadus 5 pesertanya 12, Kasih Pemerintah pesertanya 16, Kasih 4 pesertanya 7. Sementara untuk Desa
Bondosari kasih 4 pesertanya 4, kasih pemerintahan pesertanya 5, Kadus 2 pesertanya 3, total ada 51. Hari ini sama besok itu totalnya ada 164 peserta yang ikut tes di CAT di STIMI GIMSA. STIMI GIMSA itu ada 2 program studi, Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Kebetulan kami ini dipercaya sama Kabupaten Kendal untuk menyelenggarakan beberapa tes CAT di tempat kami. Karena Kendal sudah memberikan kepada kami tanggung jawab yang cukup luar biasa ini, juga STIMI GIMSA memberikan tanggung jawab kepada warga Kendal yang lulusan fresh graduate, maksimal umur minimal umur 22 tahun, itu bisa mendapatkan beasiswa dari yayasan, baik mau kuliah di teknik informatika atau sistem informasi. Dan kuliah ini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Mungkin yang saya berikan kepada warga Kendal semacam itu. Lutfi menambahkan atas kepercayaan dari Pemkab Kendal, maka ia berusaha maksimal untuk transparan dan tidak ada permainan dalam penilaian maupun titipan dari kepala desa. Semua nilai yang ditampilkan adalah murni hasil kerja keras peserta itu sendiri. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Setelah ditunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai pelaksana harian atau PLH Bupati Brebes, Joko Gunawan yang juga Sekretaris Daerah atau Sekda Brebes meminta jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Brebes segera melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan kepentingan pelayanan masyarakat. Hal itu disampaikan Joko Gunawan seusai menggelar apel hari pertama kerja sekaligus melakukan sidak di kantor pemerintahan terpadu atau KTP di kawasan Kelurahan Pasar Batang Brebes pada Senin pagi. Joko Gunawan sendiri ditunjuk Ganjar Pranowo sebagai PLH setelah purna tugasnya Bupati Brebes Iza Prianti yang telah memasuki masa purna bakti 2 periode sebagai Bupati Brebes. Joko Gunawan menuturkan dirinya juga akan segera bergerak terkait tugas-tugas masyarakat. Ia juga akan mengecek mal pelayanan masyarakat untuk memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan normal. Joko Gunawan menyebut pihaknya juga akan memastikan jika tugas pelayanan masyarakat pada tahun 2023 juga bisa berjalan normal bahkan semakin meningkat. Jadi pada hari ini kami sesuai dengan kami yang tadi sampaikan pada saat apel, saya diberikan amanah tambahan di samping tugas keseharian sebagai sekretaris daerah, tugas pokok sebagai sekretaris daerah, juga diberikan amanah tambahan sebagai pelaksana harian Bupati Kabupaten Brebes. Dan kami seperti rutin kegiatan setiap hari Senin kita melaksanakan apel pagi, dan tadi teman-teman alhamdulillah teman-teman semangat, seluruh rekan-rekan hadir dalam rangka tentunya siap melaksanakan tugas keseharian. Kita akan segera bergerak terutama checking terkait dengan tugas-tugas pelayanan pada masyarakat. Nanti kita akan segera ke MPP, pelayanan publik, untuk memastikan bahwa terkait dengan pelayanan kita tetap berjalan dengan normal dan maksimal. Dan hari ini juga memang ada peresmian juga MPP kita secara berbarengan dengan kabupaten lain, 25 kabupaten kota se-Indonesia yang dilaksanakan secara formal di Jakarta, dan insya Allah MPP kita kemarin telah diresmikan oleh Bupati dan siap untuk operasional memberikan pelayanan pada masyarakat. Seperti diketahui, surat penugasan sebagai pelaksana harian atau PLH Bupati Brebes, Jawa Tengah diterima Sekda Joko Gunawan pada tanggal 4 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.